Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, utamanya rekan-rekan saya, Bapak Ibu guru peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Sekali lagi, PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara mengerjakan lembar kerja atau LK 1.1 yaitu identifikasi masalah. Semoga video ini bermanfaat dan semoga saudara semua sehat dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, para pemirsa, Ibu Bapak peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 ya. Alur pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan tahun 2022 ada 9 langkah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Lalu 7. Lalu ini ada ujian komprehensif 8, 9. 1, 2, 3 ini ada di mata kuliah pertama. Lalu 4, 5, 6, 7 di mata kuliah kedua. Pengembangan perangkat pembelajaran. Lalu yang 8 dan 9 ada di mata kuliah praktik pengalaman lapangan atau praktik pembelajaran inovatif ya. LK1.1 itu ada di mata kuliah pertama di langkah pertama ini, identifikasi masalah ya. Jadi ada identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah dan penentuan penyebab masalah. Baik. Ini ada 3 ya. Ada 3 langkah. Ya. Nah, LK1.1 itu di sini di 3 hari pertama. 3 hari pertama ya, mata kuliah pertama ya. Sehingga hari ini saat-saatnya para peserta sudah harus menyelesaikan LK1.1. Baik, ada penamaan yang berbeda tentang LK ya kalau dibandingkan di tahun 2021 ya. Ini sekilas saja sedikit menyimpang ini. Kalau di tahun 2021 yang disebut LK 1.1 itu adalah LK untuk belajar mandiri. Tahun 2022 LK belajar mandiri itu di pedoman ditulis LK 0.1 ya. Yang 1.1 itu sudah mulai pembelajaran di mata kuliah pertama. LK 1.1 itu untuk identifikasi masalah, yaitu langkah 1 ini, langkah 1. Ya. Nah, aktivitas pendalaman materi atau analisis materi ajar berbasis masalah, literasi, numerasi, dan HOTS itu dilaksanakan selama 12 hari tadi ya. 3, lalu 6, lalu 3. Totalnya ada 12 hari. Ya. Nah, yang identifikasi masalah itu 3 hari. Hari pertama sebanyak 6 JP, ya, itu aktivitas mahasiswanya seperti ini. Overview, menyimak, mencermati, mencatat hal-hal penting pada orientasi dan persepsi mata kuliah analisis materi pembelajaran berbasis masalah. Melakukan analisis terkait masalah untuk mengidentifikasi masalah pedagogik, literasi, dan numerasi. Ya. Dosen dan guru pamong menyesuaikan tentu, membimbing. Ya. Lalu hari kedua ini adalah inti itu ada di sini, di aktivitas mahasiswa yang ini. Mengidentifikasi masalah kesulitan belajar siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus, dan masalah pembelajaran di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru. Mengidentifikasi masalah terkait membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Ini di hari kedua. Dan di hari ketiga, selama 7 CP, melakukan 3 aktivitas ini. Nah, berikutnya, tagihannya hari pertama dan ketiga adalah menyelesaikan atau mengerjakan LK 1.1 yaitu identifikasi masalah. Bentuknya seperti ini. Bisa dilihat di pedomannya atau juknis PPG seperti ini. Ya, ada kolom nomor, kolom jenis permasalahan sudah dibantu untuk dituliskan ini. Lalu saudara, Bapak Ibu peserta PPG diminta mengisi masalah yang diidentifikasi dan analisis identifikasi masalah. Ya. Nah, perlu kita cermati juga tentang rubrik penilaiannya. Jangan sampai kita memperoleh nilai yang tidak maksimal. Ya. Untuk arah kita adalah menuju di angka 4 ini. 4 ini. Angka 4 akan bisa diraih apabila mahasiswa mampu mengerjakan LK dengan menguraikan semua identifikasi masalah dengan bahasa yang baik dan benar. Ya, semua identifikasi masalah dengan bahasa yang baik dan benar. 3, turun grade apabila mengerjakan LK dengan menguraikan 3 atau lebih
identifikasi masalah, tetapi bahasanya belum baik. Ya. Tapi kalau kurang dari 3 dapat 2 poin. Ya usahakan 3 atau lebih. 3 atau lebih, lalu dengan bahasa yang baik. Ya. Baik. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Saya mencoba tapi terutama untuk sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya, para dosen, mohon apa yang saya sampaikan ini tidak mengganggu otonomi Ibu Bapak sebagai dosen PBG. Ini hanya sebagai alternatif saja dan sebagai sharing saja ya, sebagai sharing saja ya. Jadi di LK 1.1 jenis permasalahannya ini sudah dibantu untuk dikelompokkan. Yang pertama jenis permasalahan pedagogik, literasi, dan numerasi. Yang kedua, kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran ya, di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru dan seterusnya. Sampai ke-6, masalah yang terkait pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Nah, ini kita isi ya. Jadi isikan masalah pembelajaran yang terjadi atau dialami berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru. Fokus masalah itu bisa saja terjadi pada siswa, bisa terjadi pada guru, bisa terjadi pada kelas atau sekolah atau kelompok, dimensi kelompok. Ya. Yang pertama dimensinya personal pada siswa, yang kedua juga personal, individu pada guru, yang ketiga terjadi pada kelompok di kelas itu. Bisa antar siswa, bisa antara guru dengan siswa. Nah, saya mencoba misalnya, yang pertama, masalah yang diidentifikasi, motivasi belajar siswa rendah. Nah, ini misalnya ya, jadi berdasarkan pengalaman betul ya, real, betul real. Jadi tidak hipotetik, artinya sudah berdasarkan pengalaman. Lalu lagi misalnya di sini di nomor 2, siswa mengalami kesulitan memahami materi pada KD titik-titik ya, pada topik titik-titik ya. Jadi siswa mengalami kesulitan memahami materi pada topik titik-titik. Nah, ini tentu bisa berbeda antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain. Yang ketiga silakan diisi sendiri misalnya. Saya langsung ke yang keempat misalnya. Ada masalah penguasaan guru mengenai model-model pembelajaran masih terbatas ya. Jadi menguasai sih, tetapi 1, 2, 3, 4 itu saja. Yang inovatif masih terbatas. Ini tentu juga masalah ya. Dan masalah lain ya. Jadi misalnya antara relasi hubungan dengan siswa. Siswa ini termasuk yang tertutup dengan guru, hubungannya tidak bisa harmonis ya. Lalu yang terkait dengan miskonsepsi. Miskonsepsi ini lebih bahaya daripada sekedar tidak menguasai ya, atau kesulitan memahami materi ya. Kalau kesulitan memahami materi sih jelas memang siswa tidak paham. Tetapi kalau yang miskonsepsi ini lebih bahaya. Kenapa? Siswa merasa sudah paham, tapi yang dipahami itu salah. Apalagi kalau miskonsepsi ini terjadi pada guru. Wah, ini nanti lebih berbahaya lagi. Pada topik tertentu, yang miskonsepsi ini guru. Wah, ini kan dampaknya jadi kepada 32 siswa atau 28 siswa di kelas itu. Lalu masalah yang terkait dengan pemanfaatan teknologi ya. Saya memberi contoh 3 saja ya. 3 saja. Oke, sudah terisi misalnya. Lalu kita lanjutkan untuk mengisi analisis identifikasi masalah. Menurut pemahaman saya, sekali lagi menurut pemahaman saya, yang dimaksud menganalisis itu adalah mengurai, mensintesis itu menyimpulkan dari beberapa fakta disimpulkan, mensintesis. Kalau menganalisis itu mengurai. Lah, apa yang diurai? Yang diurai adalah identifikasi masalah yang tadi. Nah, menurut pemahaman saya, sekali lagi menurut pemahaman saya, dari beberapa yang saya baca, mengurai ini bisa kita sajikan tentang apa tandanya atau indikatornya. Lalu apa sebabnya, lalu apa dampaknya. Jadi apa sebabnya itu mengetahui di belakangnya, kalau apa dampaknya ini mengetahui prediksi ke depannya, apa dampaknya. Jadi kalau masalah itu terjadi yang sudah kita identifikasi itu, kok kita bisa mengatakan bahwa masalah itu terjadi? Tandanya apa? Indikatornya. Lalu yang kedua, apa sebabnya? Nah, ini harus kita analisis. Nah, cuman memang di LK 1.2, di LK berikutnya, itu memang ada bahasan khusus tentang
eksplorasi penyebab masalah. Nah, ini nanti mungkin lebih kentara di sana. Sedikit tumpang tindih tidak apa-apa ya. Karena yang inti itu apa sebabnya itu juga dibahas secara khusus di LK berikutnya 1.2. Tapi tidak apa-apa karena saya pengen utuh ya. Yang namanya mengurai itu ya termasuk apa sebabnya. Lalu kalau masalah itu dibiarkan, apa dampaknya? Nah, ini kita analisis. Nah, maka saya memberi contoh satu saja tapi ya yang saya berikan contoh menurut pemahaman saya. Ibu Bapak dosen bisa juga punya pemahaman yang lain ketika memandu para mahasiswa peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Misalnya motivasi belajar siswa rendah. Kok kita bisa mengatakan ada masalah ini? Iya, karena tandanya atau indikatornya siswa tidak memperhatikan saat guru mengajar. Boleh indikator lainnya, tidak harus satu, ya boleh. Lalu berikutnya kita identifikasi sebabnya. Bisa saja siswa yang tidak memperhatikan itu, motivasi belajar yang rendah itu disebabkan oleh materi yang disajikan memang tidak menarik. Lalu yang kedua, materinya memang sulit dipahami. Terlalu sulit, nggak nyandak ya, jadi sudah nggak memperhatikan saja. Memperhatikan juga nggak mudeng, daripada sama-sama nggak paham, ya lebih baik tidak memperhatikan mungkin bagi siswa begitu. Atau yang ketiga, guru tidak menarik menyajikannya. Yang pertama materinya yang memang tidak menarik, gurunya yang tidak menarik. Atau yang keempat, yang kelima silakan. Nah, lalu kalau motivasi belajar siswa rendah itu dibiarkan, tidak segera diatasi, maka dampaknya misalnya siswa tidak termotivasi pada pembelajaran berikutnya. Bisa saja materi itu kan bisa saja materi yang satu merupakan memiliki kelanjutan di materi berikutnya. Nah, kalau sudah tidak termotivasi di tahap ini, akan tidak termotivasi juga di pembelajaran berikutnya. Yang kedua, siswa tidak menguasai materi sesuai dengan ketuntasan minimal, kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan. Dampaknya lagi apa? Siswa akan kesulitan dalam memahami materi berikutnya. Maka ini harus segera diatasi. Nah, kalau yang kedua, siswa mengalami kesulitan materi, ini indikatornya apa? Sebabnya apa? Dampaknya bagaimana? Saya kira itu ya, sedikit semoga mencerahkan teman-teman para guru ya, peserta PPG, semoga bermanfaat ya. Bisa yang belum bisa klik tombol like dan subscribe channel saya untuk memperoleh informasi terbaru dari saya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.